Hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Epani Amerta. Ternyata tuh ada hal yang sama antara dunia orang dewasa dan dunia anak-anak. Selama ini aku menganggap udah jauh tertinggal, dan karena dari jauh itu kita sering menganggap bahwasannya waktu aku ada di fase itu, gitu-gitu. Pernah dengar kata-kata yang kayak dulu aku pas di fase itu gini-gini atau gini lah sederhananya. Pas waktu aku seumuran itu aku melakukan ini. Kadang kita mengucapkan itu pada saat kita di hadapan orang-orang yang umurnya di bawah kita gitu. Dan begitupun sebaliknya ketika kita berhadapan dengan abang-abangan yang ya sekiranya umurnya jauh di atas kita lah gitu. Yang pasti pernah dong dengerin obrolan-obrolan seperti itu, ataupun kita juga ngomongin kayak gitu. Tapi gini sih, ternyata dunia masa lalu dan masa kini ada satu irisan yang sama, yaitu sama-sama mempunyai masalah. Jadi aku tuh sebenarnya dapat cerita ini pas lagi duduk di depan, terus ada bocil-bocil gitu kan. Jadi dia lagi kayaknya ya orang itu baru pulang sekolah, terus cerita-cerita gitu kan. Ya awalnya aku nggak terlalu mendengarkan cerita orang itu, cuman karena orang itu kayaknya ceritanya terlalu keras, jadi ya terdengar juga gitu. Sudah nggak ada niatan mau nguping sih sebenarnya kan. Jadi aku nggak tahu keseluruhannya gitu. Jadi ada satu hal yang ku dengar, dia bilang dia mengeluhkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu seakan-akan bukan seakan-akan, apa yang dia lakukan itu serba salah, mau gini salah, mau begitu salah, bahkan melakukan sesuatu yang baru juga dikritisi, meninggalkan sesuatu yang baru tersebut pun juga dikritisi. Jadi dia kayak ada rasa kekesalannya di situ. Nah, bagiku itu suatu irisan yang sama gitu sih. Bedanya adalah ketika dia melakukan sesuatu dan dikritisi, dia kayak oke gitu, maksudnya kayak ya perlahan mulai melupakan dan having fun. Sementara kita di dunia orang dewasa adalah ketika kita diperlakukan seperti itu, kadang kita turut berpikir dan tidak melupakan begitu aja. Pasti ada something yang seakan-akan ada suatu benih yang tumbuh di hati dan pikiran kita. Sewaktu-waktu benih tersebut tumbuh, lalu entah itu buahnya kita petik sebagai sesuatu yang buruk, atau buahnya itu yang kita petik sebagai sesuatu yang baik. Tapi ya apapun itu tergantung dari mindset kita dalam menanggapi itu sih. Karena apapun yang orang sebutkan tentang kita itu tuh kadang orang itu ngomong cuman sebatas ingin ngomong aja sih, bukan kayak untuk merubah kita benar-benar menjadi lebih baik gitu. Karena kayak yang penting ngomong gitu. Dan ya walaupun gak semua ya, kadang ada orang-orang yang benar-benar ngingetin gitu, benar-benar ngasih masukan, benar-benar ngasih saran. Tapi yang aku tangkap adalah kalau yang diberikan itu saran dan masukan ya kurang tepat gitu. Ada kayak apa ya, kita ngerasa itu ada beberapa hal yang harus dipilih dan dipilah. Nah, bagiku gokilnya menjadi orang dewasa ini adalah kita bisa memilih dan kita bisa memilah antara mana obrolan ataupun penyampaian yang benar-benar real disampaikan, maksudnya benar-benar tulus dari hati disampaikan, mana yang benar-benar fake. Karena
eh, pernah dengar istilah manusia dan topengnya. Jadi ya pada saat kita berhadapan dengan orang lain, ya kita harus tahu gitu. Bukan harus tahu sih, kadang kita juga merasakan kayak orang ini sedang menggunakan topeng yang mana gitu. Ya, yang tadinya cuek sama sekali, nggak peduli sama lingkungan sekitar, tiba-tiba jadi baik kan. Kadang ada somethingnya, entah dia mau nyalek, entah dia mau pinjam 100 ataupun lain sebagainya gitu. Intinya kita sebagai manusia juga mempunyai indera perasa yang kadang ya kayak sulit dijelaskan dengan kata-kata, soalnya ini kan dengan rasa gitu. Ini nggak tulus nih ngomongnya gitu, ini cuma sekedar ngomong nih. Oh, ini benar-benar real, benar-benar jujur dia ngomong. Ya di situ kita bisa memilih dan memilah gitu. Karena kayak nggak semua nasihat, nggak semua penyampaian itu tuh harus kita keep dan kita jalankan. Itu tuh harus kita pilah mana yang baik, mana yang jujur, dan mana yang benar-benar tulus dari penyampaian tersebut gitu kan. Karena kalau misalnya kita ikuti semua juga, yang ada kita juga stres. Bahkan penyampaian dari orang yang kita anggap itu jujur sekalipun, toh kita juga memilahnya dengan versi yang menurut kita sesuai aja, sesuai dengan apa yang kita jalani, sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan kalaupun penyampaian tersebut nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, selagi penyampaian itu baik, ya kadang kita menelaah hal tersebut kan. Kadang kita juga cari tahu ini gimana ya kalau misalnya yang disampaikan tadi kulakukan, soalnya sejauh ini belum terpikir nih gitu. Nah, itu sih. Jadi ya balik lagi ke satu irisan antara dunia dewasa dan dunia anak-anak, bahwasanya irisan yang sama adalah ketika kita sama-sama mempunyai masalah. Karena kadang kita ngelihat anak-anak yang hidup penuh dengan warna, hidup penuh dengan kebahagiaan, dan kita berpikir pas sudah dewasa, aku ingin jadi anak kecil lagi supaya bisa merasakan kebahagiaan itu, supaya bisa merasakan warna-warni tersebut. Namun ternyata enggak. Ya seiring berjalannya waktu, kita punya sebuah masalah ataupun kebahagiaan sesuai di umuran kita miliki saat ini. Ya walaupun kadang ada yang sampai di luar nalar kita, gila banget gitu. Orang-orang yang seusia kita justru memiliki beban yang bahkan kita pikir, waduh ini kalau aku yang dikasih gimana ya gitu. Nah itu ada, tapi kan si beliau, ya orang-orang tersebut maksudnya, mampu untuk menjalani itu. Dan aku pikir mampu atau enggaknya seseorang untuk menghadapi masalah adalah selagi dia nggak bunuh diri, kayaknya aman-aman aja sih. Kayaknya dia masih tetap mampu. Karena dari kata-katanya siapa ya? Dari kata-katanya Panji Pragiwaksono. Dia bilang hidup aja dulu gitu. Yang penting tetap hidup, mau segede apapun masalahnya gitu, mau gimana pun masalahnya, yang penting tetap hidup aja. Karena pada akhirnya itu akan berakhir gitu aja. Ya walaupun kecuali ya kayak norma ya, udah melanggar norma. Kan masalah ketika kita melanggar norma adalah sebuah masalah yang kita perbuat secara sengaja. Makanya kita melanggar norma tersebut karena kita sadar gitu melakukannya. Tapi yang kita obrolin ini adalah sebuah permasalahan yang sebenarnya kita nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, yang kita itu nggak mau mengalami hal itu, yang kita tuh melakukan ini tiba-tiba struggle di situ gitu. Nah itu maksud aku.
Ya memang benar, permasalahan dalam hidup kita ya kita sendiri juga yang menciptakan gitu, tapi kan kita tidak meminta untuk hal tersebut. Kalau misalnya tentang melanggar norma, jelas kita yang ingin melakukan hal itu, kita yang udah jelas-jelas secara sadar melakukan itu. Kalau masalah yang anggap apa ya, yang kita rencanakan begini dapatnya begitu adalah suatu pencapaian yang sedang kita lakukan, tiba-tiba kita kena struggle-nya di tengah jalan gitu. Tujuan kita bukan di struggle ya, tujuan kita adalah pencapaian positif gitu di hal tersebut. Ya seperti itu sih menurutku, dan menurut Panji adalah yang seperti itu juga. Yang penting tetap hidup, karena pada dasarnya masalah itu akan hilang gitu aja. And then kayaknya juga akhir-akhir ini ada berita yang berseliweran tentang bundir, dan di komen-komen itu juga banyak yang bilang dia seperti itu karena tidak ada teman untuk cerita, bahkan pendengar sekalipun butuh didengar. Ya benar gitu, tapi kadang jika dikaitkan dengan kata-kata, ya nggak tahu lah permasalahannya sebesar apa dan seberat apa gitu, tapi aku yakin pasti kamu yang dengarkan ini sekalipun punya permasalahan yang lebih berat, yang kalau dilogikakan juga wah nggak terlogikakan. Tapi aku mau ngucapin selamat buat kamu yang masih kuat dan kau masih tetap hidup untuk menjalani fase ini. Buat yang bundir tuh gimana ya, kita nggak bisa mengata-ngatai juga gitu, karena mungkin dia dari pribadi dia mengalami psikis yang menurut dia itu berat, dan tekanan-tekanan hidup yang kayak wah banget ya segitulah. Karena kemampuan seseorang dalam menanggulangi permasalahan pribadinya juga nggak sama ya, namanya juga diuji gitu kan. Ya semua orang pernah merasakan itu dan sedang merasakan itu. Kita juga nggak tahu sampai kapan hal-hal tersebut tuh akan berakhir menjadi bahagia. Tapi kalau misalnya kita menikmati apa yang terjadi, bisa jadi kebahagiaan itu berlangsung lebih lama di diri kita, dan ya permasalahan-permasalahan tersebut akan hilang itu aja seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalnya kamu berpikir jika kembali menjadi anak-anak kita bisa bahagia dan bisa menikmati berbagai warna tersebut, dan kalau menurutku itu kurang tepat aja sih. Karena mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa mempunyai permasalahan sama sesuai dengan kadar-kadar mereka. Ya kayak kurang make sense aja gitu ketika kita di usia dewasa mengalami permasalahan seperti anak-anak. Kayak nggak banget aja sih gitu. Ya contohnya dari porsi makan lah. Porsi makan kita dengan anak-anak kan beda. Oke, mungkin itu aja dari aku di podcast Monokulitani Amerta. Terima kasih udah mendengarkan. Gokil.